Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang beriman, dimanapun saat ini Anda berada, Alhamdulillah saudara-saudaraku, jejak historis orang yang bernama Watmah yang mencoba untuk mengatakan haji 2 kali setahun ini dengan kebohongan-kebohongan dan dustanya dalam kesaksian di akun Yusuf Manubulu sudah mulai terkuak. Ini dibuktikan dengan akun dari saudara kita Al Ayubi ya, yang menguak tabir ini dan juga dikuak oleh akun-akun apologet muslim yang lain seperti Basin dan Benteng Umat ya. Mari kita simak saudara-saudaraku ya, bagaimana terkuaknya, kalau bahasa media terkuak namanya, terbongkarnya kebohongan-kebohongan dan dustanya. Mari kita simak saja. Go. Kami bertemu ada seseorang dari Jawa ya, sebelahan penginapan gitu, dia cerita gitu. Mungkin dia ex Saudi yang udah pengalaman gitu. Kalau Mbak mau gitu, biar nggak rugi, kita kan udah banyak keluar uang nih gitu. Kalau mau ada peluang, kalau mau kerja gitu, ntar saya kasih tahu maktab amal gitu kata Mbak itu waktu itu. Karena udah agak lama, aku agak lupa namanya mbaknya itu. Akhirnya saya pikir, akhirnya iya juga kali ya. Akhirnya saya mencoba cermati suaranya ya. Maktab amal, dan di situ kebetulan ada peluang dari maktab amal itu untuk bekerja. Nah saya alhamdulillah puji Tuhan waktu itu dipertemukan dengan seorang yang membutuhkan saya untuk merawat orang tua di sana. Jadi saya itu merawat orang tua yang sudah jompo dan anaknya 5 waktu itu, masih kecil-kecil ya, ada SD, ada SMP, ada SMA kalau di sini. Dan saya sudah di Arab itu ngerti bahasa Arab pun dari anak-anak mereka yang kecil, karena kalau sama anak-anak kecil saya nggak malu nanya ini apa, sehingga saya ya mengertilah bahasa Arab daerah gitu, bahasa Arab baladiyah gitu. Dari situ saya belajar dari mereka dan saya melihat perbandingan antara Islam di Indonesia dan Islam di Arab. Waktu itu saya berpikir kalau Islam di Arab kan, kalau Islam kan datang agama Islam dari Arab, mungkin ini lebih nyantri, lebih alim gitu ya. Tapi ternyata di Arab itu sangat berbeda. Jadi di Indonesia itu terlalu disiplin. Kalau habis sholat harus ada sholat ini, sholat itu kan, sholat sholat sunnah, terus doa sampai yang pakai tasbih, ngitung nyebut. Nah, ini di channelnya Pak Yusuf Manubulu ya. Ini di channelnya Pak Yusuf Manubulu 8 bulan yang lalu. Nah sekarang kita pindah ke channelnya loh kok tiba-tiba hilang. Sekarang kita pindah ke channelnya sebentar, channelnya Saifuddin Ibrahim ya. Saifuddin Ibrahim ini selalu marah-marah tiap hari kalau saya gangguin. Setiap kali Saifuddin Ibrahim ini live, ya saya gangguin. Saya suruh cepat tobatin, udah tua, sembahlah Tuhannya Yesus gitu kan. Pasti kesurupan itu Saifuddin membaca komen saya. Nah, ini saya ambil dari channelnya Udin ya. Ini channelnya Udin. Bentar. Nah, ini dia sudah muncul. Cermati baik-baik suaranya teman-teman ya. Biar saya nggak dibilang ngibul, karena namanya sama ya, namanya sama. Ini kok nggak jalan. Nah ini channel saya dalam urusan di pengadilan. Sepertinya sudah mulai kelihatan mudahnya membantu beliau. Silahkan Ibu kenalan dulu. Nah ini dia. Salam buat semuanya. Ya. Saya Mukadz ya, mau sedikit bersaksi tentang perjalanan Mukadz yang di Bareskrim saat ini.
awal penginjilannya, yang sebenarnya saya nggak mau cerita sih karena ini masa-masa yang tidak sama kan? enak, tapi Suaranya sama kan? Ceritakan masa Suaranya sama. perjalanannya, namanya sama. Diusir sana, diusir sini. Mungkin pada waktu dulu belum seviral yang saat ini, karena waktu dulu itu masih bisa pindah tempat sini aman, injil lagi, pindah tempat sini aman, gitu. belum seperti ini gitu. Dari tahun 2003 ya percaya Tuhan itu ya. 2003 ya percaya Yesus itu. Ya, haji itu percaya Yesus. Anak-anak ibu umur berapa ketika Pak Kace masuk Kristen? Ya waktu itu anak saya yang sekarang sudah jadi pengacara, waktu itu masih kelas 5 kalau nggak salah. Masih kelas 5. Jadi dia diusir ke sana kemari, bawa anak ke sana kemari. Dari kejadian itu pun waktu dikepung sampai ada 50 orang lebih lah, itu anak saya menyaksikan dia bersembunyi di dalam apa itu ya, melihat bapaknya itu. Dia ya sangat tertekan dan trauma lah, juga masih anak kecil. Terus puji Tuhan ya ada penyelamat itu apa namanya Pak Kapolsek sama Pak Camat waktu itu yang menyelamatkan bapak. Akhirnya diselamatkanlah oleh Pak Camat dan lepas dari tahun berapa? Tahun 2003. Tahun 2003. Ya, kita loncat dari. Saya perkecil saja ya, takut kena rudal ini nanti. Kata penginjilan itu terciumlah oleh ulama di sana, akhirnya kami dikepung gitu di sana. Beritanya ada di detik apa ya? Ada juga di berita di YouTube ya. Di berita di YouTube ada malah ulama sana yang namanya Haji Otong itu bersaksi. Orang ini sudah banyak memurtadkan orang, makanya saya usir dari tempat ini. Haji Otong Len. Nah, sebentar. Nah, di sini saya komentari dulu ya. Klarifikasi MUI Pangandaran ya. Nama beliau adalah Haji Otong ya, memberikan klarifikasi bahwa si Kosman, nama aslinya adalah Kosman, anaknya Sunet ya, Kosman bin Sunet ini dari semasa remaja itu memang sudah ugal-ugalan ya, memang sudah nyeleneh ya, memang sudah meresahkan ya, selalu melecehkan syariat-syariat agama, dan itu videonya masih ada. Nah, ini ternyata betul ya, ini istrinya, namanya adalah Haji Watmah, yang bersaksi di channel Pak Yusuf Manubulu juga Hajah Watmah ya, namanya sama, penampakan kepalanya sama ya, penampakan matanya sama, suaranya pun sama ya, ya. Ini saya nggak fitnah, ini dia Hajah Watmah, penampakannya ya sama persis dengan penampakan yang ada di channelnya Pak Yusuf Manubulu. Nah, lanjut ini. Nong kali itu masih diskusinya FPI kalau nggak salah ya. 2003. Diselamatkanlah. Jadi berapa kali pindah sampai ini ketangkap tahun ini? Udah berapa kali? Kalau sampai sekarang itu ada 7, 6 berarti. Udah 6 tuh tempat pindah. Gitu. Ya itu kayak ibu ini kayak kucing beranak dong. Ya, tapi nggak tahu, saya memang juga tertekan Bapak, tapi nggak bisa dilarang itu. Dan saya pun menginjil tetap menginjil. Haleluya. Juga cuman ya karena istri aku udah terikat, jadi kayak nggak kasihan gitu, nggak bisa ninggalin dia gitu. Ya, saya stop teman-teman ya, saya stop, nggak perlu ini ya, nggak perlu panjang-panjang karena poinnya sudah dapat ya. Hajah Watmah yang bersaksi di channel Pak Yusuf Manubulu, suaranya sama dengan Hajah Watmah yang tampil di channel Pak Saifuddin Ibrahim ya. Ini sudah tidak terbantahkan lagi, cuman bedanya kalau di channel Pak Yusuf Manubulu, Hajah Watmah ini menggunakan jilbab ya, seolah-olah malu ya dengan jati dirinya yang sekarang, yang Kristen ya. Inilah kelemahan-kelemahan para murtadin ya, sudah murtad tapi masih pakai peci, masih pakai jilbab
Ya seolah-olah mereka malu. Ya malulah, tentu malu. Karena kan awalnya menyembah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan Nabi Isa alaihissalam, yang mengutus Nabi Isa alaihissalam untuk Bani Israel, setelah murtad menjadi Kristen malah menyembah Nabi Isa, yang mana Nabi Isa itu adalah makhluk Allah yang diciptakan, yang diutus untuk Bani Israel. Ya, malu mereka, pasti malu. Nah, sekarang saya tampilkan bukti berikutnya ya. Saya tampilkan bukti berikutnya. Penampakan sosok kepala di belakang Hajjah Watmah saat ini ya, saat kesaksian di channel si Oncop. Nah, enggak, biar saya enggak ini centang hijau. Kamu enggak usah kesurupan gitu ya. Saya cuma menampilkan fakta yang sesungguhnya. Saya enggak bikin-bikin. Saya takut kalau saya menampilkan sesuatu yang tidak benar, maka saya akan kena sanksi. Negara ini kan negara hukum, ya toh? Nah, sekarang yuk saya ambil dari channel saya pribadi ya. Ini sudah diperlambat. Ya. Bentar ya, bentar ya. Saya kurang pandai ini menggunakan laptop ya. Nih centang hijau, lihat kau. Jangan kesurupan kau. Nah, nih dari awal nih. Bagian Pangandaran. Nah, ini dia. Simak kau baik-baik kau, ya. Nah, nih saya perbesar ya. Nih, saya dibilang asumsi lagi. Gabrul si centang hijau. Ya, ini kok putar-putar. Entah roh apa yang memasuki laptop ini ya. Nah, bongkar terus Bang, tuman. Ya memang tuman lah. Orang yang kerjanya cuma berdusta, orang yang kerjanya cuma ngibul ke sana kemari, haji 2 kali setahun itu kan cuma berdusta, tukang ngibul ya kan, tuman. Bentar, ini kok cuma berputar-putar. Pasti roh kosman ini yang hinggap di laptop saya. Bentar. Ah, kacau ini. Nah, ini dia. Lihat baik-baik. Lihat baik-baik penampakan kosman ya. Begitu tuh kan yang buat nah, ini. Kan yang buat yang putih itu kan mikot kan. Yang putih itu apa, Bu? Non hilap lah pokoknya nama buhan air mata orang imutkan karena dan hilap lain tina. Oh iya. Yes, tenang. Tenang. Terus lah. Nah, tuh. Atur nuhun pangitan ibu mangga mudah-mudahan lihat di belakang Hajawat mah. Ini kepala siapa ini? Ya. Ini tidak bisa dibantah lagi. Apa namanya? Inilah mudah-mudahan bahagia. Ya Bu ya. Saya muslim. Mudah-mudahan silakan aja, saya tidak akan memaksakan ibu stop. Nah, ya, saya stop. Jelas ya, Hajah Watmah yang bersaksi di channel Pak Yusuf Manubulu
Hajah Watmah yang bersaksi di channelnya Pak Saifuddin Ibrahim, yang tampil di channelnya Saifuddin Ibrahim, ya, dan sosok kepala, entah kepala siapa itu yang di belakang Hajah Watmah itu, ini adalah bukti yang tidak terbantahkan bahwa si Kosman Cornelius bin Sunit ini dengan istrinya sama saja, ya, sama saja. Sama gimana? Sama-sama tukang ngibul, ya. Masa setahun haji 2 kali, ya, masa mencemari nama baik Kementerian Agama, tukang ngibul semuanya, ya. Tukang ngibul semuanya. Oke lah teman-teman, itulah bukti yang tidak terbantahkan bahwa apa yang saya posting bukan fitnah, apa yang saya posting bukan mengada-ada, ya, bukan asumsi. Centang hijau, ingat baik-baik, saya menampilkan apa adanya, ya. Baiklah teman-teman sekalian, terima kasih atas waktunya telah bergabung, ya. Terima kasih telah mendukung channel ini dan seluruh channel muslim lainnya, dan semoga kita semua, keluarga kita, dan seluruh umat Islam dimanapun berada senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditetapkan di dalam iman dan Islam, dimudahkan rezeki kita dan disehatkan jasad kita. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih. Jika benar datangnya dari Allah, jika ada yang salah itu murni dari kebodohan saya pribadi, karena tidak ada yang sempurna selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.